Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu ibu cek dulu ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar ilmu yang kalian dapatkan berkah, coba kelasnya mari puji doanya dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang materi baru, yaitu 5S. Tapi sebelum kita masuk ke materi baru, masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Masih. Apa? Penanganan material secara manual. Ya, bagus. Penanganan material secara manual. Kalian masih ingat ya pelajaran yang kemarin? Contohnya apa sih penanganan material secara manual itu? Oh, yang mendorong. Mendorong. Apa lagi? Mengangkat. Apa lagi? Mengangkut dan lain-lain. Nah, sekarang materi kita yang sekarang masih tetap penanganan material dan secara kerja, tapi dengan materi baru yaitu 5S. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke 5S, kita akan lihat dulu akan tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita untuk 5S. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi melalui tayangan video pembelajaran tentang 5S, peserta didik itu dapat memahami penerapan 5S di ruangan kerja. Ini secara pengetahuan ya. Yang keduanya melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis meringkas ruangan kerja 5S. Dan secara keterampilannya melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengevaluasi tahapan pelaksanaan penerapan 5S. Dan yang keduanya melalui penjelasan dari PowerPoint, peserta didik mampu mengkreasi 5S di ruangan kerja dengan memperhatikan barang yang tidak diperlukan. Untuk model pembelajaran yang dipakai yaitu adalah PBL atau Problem Based Learning. Jadi pembelajarannya berdasarkan masalah, dan masalahnya akan dimunculkan di AKPD nanti yang akan kalian selesaikan dengan kelompok kalian masing-masing dengan diskusi kelompok. Ya. Kemudian metode pembelajaran ini menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga penugasan. Kemudian teknik penilaiannya akan dinilai sikap. Sikap ini akan dinilai dari mulai awal pembelajaran sampai akhir. Jadi dilihat dari kedisiplinan kalian dalam tuntutan pembelajaran dan tanggung jawab serta jujur. Kemudian keterampilannya ini dilihat pada saat kalian diskusi kelompok nanti. Jadi keaktifannya gimana, presentasi ke depan kayak gimana, itu yang akan dinilai. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Di pengetahuannya ada dua, ada pretest dan post-test. Nah, yang pertama akan dilakukan pretest dulu untuk mengukur sejauh mana sih ada pemahaman awal kalian sebelum terjadinya proses pembelajaran. Oke? Paham? Nah, coba kalian bagiin dulu nih untuk pretest, soal pretestnya. Mari, apa bagiin dulu? Ordana. Apa? Hah? Koswir. Koswir. Mari, sok siapa? Seri, Seigetsu, Sirsuke. Nah, balik lagi kita ke sini. Nah, kalau lihat gambar ini nih, apa yang ada yang terbersit dalam pikiran kalian kalau mendengar kata 5S dengan gambar yang di sini? Ngapain aja sih? Bersih-bersih. Terus apa lagi? Merapikan, merawat, sasapu ya, nyapu ya, benar. Terus apa lagi? Meringkas, apa lagi? Nah, supaya apa sih kita melakukan bersih-bersih, merawat, meringkas, terus tadi apa? Memindahkan ya, supaya apa? Supaya rapi, supaya apa lagi? Nyaman tempat kerjanya, supaya apa lagi? Kerjanya fokus. Kalau kerjanya fokus kan ujung-ujungnya nanti produktif kan kerjanya ya. Ya betul. Jadi di sini seri itu artinya ringkas. Nah, ini juga sama. Kalau meringkas ruangan kerja berarti kalau misalnya banyak barang-barang atau file-file yang berbeda artinya kan dipilah mana yang masih dibutuhkan,
mana yang jarang digunakan, dan mana yang tidak pernah dibutuhkan. Jadi yang tidak dibutuhkan dibuang, iya. Jadi disisakan yang masih dibutuhkan, tapi disisakan yang masih dibutuhkan aja dulu, karena baru dipilah dulu untuk meringkas. Nah sesudah meringkas itu yang disebut dengan seton ya. Seton itu apa dalam bahasa Indonesia? Rapi. Nah setelah diringkas kemudian dirapikan, maksudnya dikelompokkan. Jadi misalnya dokumen yang ini abjadnya AA semua, yang ini abjadnya B semua, kemudian dikasih sekat. Mana yang label A, mana yang B, pokoknya dikasih label aja supaya kalian mudah untuk menemukan dokumen yang kalian cari pada saat dibutuhkan. Jadi maksudnya di seton itu dirapikan. Nah setelah dirapikan, kemudian yang ketiga itu adalah disebut dengan seiso. Seiso itu artinya resik. Resik itu berarti diapain? Dibersihkan. Jadi setelah dirapikan, disapu, diapel, dielap debunya, dibersihkan, pokoknya dia rapi, dia bersih ya. Kemudian yang keempat adalah seiketsu. Seiketsu itu apa tadi? Rawat. Nah rawat ini artinya tindakan 1, 2, 3 yang sudah kamu lakukan itu harus dirawat. Jangan setelah 1, 2, 3 dilakukan terus diam lagi ya, kan balik lagi ke berantakan kan. Kemudian yang terakhir adalah shinsuke, rajin. Berarti ini harus kontinu dilakukan, tiap hari dilakukan yang tindakan-tindakan tadi. Dan dari mulai meringkas, kemudian merapikan, kemudian membuatnya jadi bersih atau disapu jadi bersih, kemudian dirawat, lainnya rajin. Ya. Kenapa sih kalian harus belajar 5S? Buat apa sih? Supaya apa kalian belajar 5S? Nah, ruang kerjanya tegak rapi. Kalau rapi kan kerjanya nyaman, fokus ya. Bayangin kalau kalian kerja di ruangan seperti ini, kumaha? Nggak fokus, jorok ini kan kelihatannya. Nggak rapi, jorok, nggak akan fokus, boro-boro fokus ngeliatnya kayak kalau kalian kerja kayak gini. Berarti kan udah tahu tujuan untuk mempelajari MIS itu meringkas ruangan kerja supaya rapi dan membuat kita nyaman untuk bekerja di situ. Nah kalau kamu menemukan ruang kerja seperti ini, apa yang pertama kali harus lakukan? Ngapain dulu? Beresnya kayak gimana? Yang pertama tadi apa? Dilihat, berarti diapain nih? Nah dipilah-pilah mana file atau dokumen yang masih dibutuhkan, mana file yang sudah tidak dibutuhkan atau jarang dibutuhkan. Setelah kamu pilah-pilah, kemudian tindakan kedua apa? Dirapikan, berarti dikelompokkan ya, kelompok-kelompokan terus dikasih label. Maksudnya ini golongan yang ini kelompok A, misalnya golongan ini kelompok B, dan dipilah-pilah dulu ya, dikelompokkan. Kemudian tindakan yang ketiga tadi apa? Dibersihkan dengan cara disapu, diapel, dielap dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat tadi dirawat. Berarti kan merawat yang sudah kalian lakukan tindakan 1, 2, dan 3. Yang terakhir berarti harus rajin. Jadi harus kontinu, nggak boleh balik lagi ke awal ya udah berantakan lagi. Setelah ini kita akan mengerjakan LKPD. Nanti LKPD-nya akan ditampilkan dulu. Setelah itu baru kita kerjakan masing-masing kelompok. Nah ini untuk LKPD kelompok. Oh silakan dulu bergabung. Kelompoknya kan udah share di Google Classroom kan? Nah silakan duduk untuk bergabung dengan kelompoknya. Setelah 20 menit kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian oleh perwakilan kelompoknya masing-masing di depan kelas. Dan kelompok yang lain harus menanggapi. Ya setelah itu kalian simpulkan. Paham? Ya, silakan kerjakan. Dan silakan ngomong. Ini mah berdua mesra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar yang memperkenalkan. Gambar tersebut menjelaskan tentang aktivitas karyawan yang sedang bekerja, di mana ruang kerjanya banyak terdapat sampah yang membuat pekerjaan tersebut tidak fokus atau terganggu oleh sampah. Oleh sebab itu, untuk membuat tempat kerja yang nyaman, maka pekerja tersebut harus membersihkan ruangan kerjanya dari sampah agar kerjanya fokus. Ya. Kesimpulannya adalah meringkas ruangan kerja agar bersih dan rapi. Menciptakan ruangan kerja yang dapat meningkatkan semangat kerja.
dan agar ruangan kerja rapi, bersih, dan wangi supaya lebih fokus untuk bekerja. Iya. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya pada kelompok 4? Sudah paham semua apa penjelasan dari kelompok 4? Ya. Kasih applause juga untuk kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya kelompoknya masing-masing. Dan Ibu kasih tahu semua untuk keempat kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ya. Nah, nanti setelah kalian bikin kesimpulan, Ibu akan kasih tahu di mana kelompok yang juara dalam mempresentasikannya. Walaupun semuanya juara ya. Ya. Oke, siapa yang bisa ngasih kesimpulan tentang apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa manfaat pelajaran kita hari ini apa? Yang bisa ngasih kesimpulan, silakan. Boleh Rangga, apa? Kesimpulan yang saya dapat itu kita bisa meningkat ruangan kerja agar lebih bersih dan rapi. Iya, bagus. Ya. Jadi dapat meringkas ruangan kerja agar lebih bersih dan rapi, tujuannya untuk fokus dan nyaman kayak dalam bekerja. Ya, bagus, tepuk tangan buat Rangga. Siapa lagi yang mau menjawab? Ya, Rangga. Agar ruangan kerja rapi, bersih, dan wangi supaya lebih fokus untuk bekerja. Ada rapi dan lebih supaya fokus untuk bekerja. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jadi kesimpulannya yang bisa kita tarik dari sini apa lagi? Ya, Abi. Meningkatkan ruangan kerja dan dapat meningkatkan semangat kerja. Yang meningkatkan semangat kerja. Menciptakan ruangan kerja yang nyaman agar dapat meningkatkan semangat kerja. Ya, betul. Jadi pengaturan ruangan, kalau Ibu simpulkan semua dari jawaban kalian benar semua. Jadi pengaturan ruangan kerja yang lebih efisien dan teratur akan meningkatkan semangat kerja dan produktivitas kerja. Nah, sebelum kita untuk menguji pemahaman kalian sampai tadi kan sebelum membelajarkan ada aplikasi ya, tapi kan kalian belum dapat ilmunya. Sekarang kan sudah dapat ilmunya, Ibu akan tes lagi dengan link dari Google Form yang Ibu sudah Ibu share di grup DCR. Coba kalian kerjakan. Ibu pengen tahu sejauh mana sih pemahaman kalian yang sudah dapat pembelajaran ini. Ibu akan share ya. Ya, coba kerjakan. Waktunya cuma 10 menit. Tentang materi kita yang baru ini yaitu tentang 5S. Nah, Ibu akan merefleksi dulu nih. Gimana perasaan kalian hari ini pas belajar? Senang atau tidak? Senang. Kenapa senang? Dapat berbuat. Yang senangnya karena tadi ada joget-jogetan. Apa itu juga termasuk? Nah, membosankan tidak pembelajarannya seperti itu menurut kalian? Berarti kalian mendapat menangkap semua materi yang hari ini diberikan kepada kalian ya. Ya. Nah, kalau begitu ada nggak yang masih kurang dipahami oleh kalian tentang materi? Paham semua, paham semua. Ya, ya. Terima kasih ya kalau begitu. Nah, untuk materi kita yang selanjutnya untuk minggu depan itu adalah tentang K3, itu kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi minggu depan akan ketemu lagi dengan Ibu untuk materi yang baru yaitu K3. Nah, untuk tugas untuk PR-nya, Ibu akan kasih materi dulu tentang K3 setidaknya supaya kalian bisa baca di rumah dan akan Ibu share di DCR ya, di Google Classroom-nya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih, kalian sudah dengan sangat baik mengikuti pelajaran pada hari ini. Coba KM, tarik pimpin doanya nanti sebelum kalian istirahat. Sebelum istirahat, ayo kita berdoa dan nanti mulai.
Selesai. Boleh silakan kalian kalau mau istirahat sudah bel. Ya. Jangan lupa nanti kalau belajar ada pelajaran lagi kan setelah ini ya. Setelah istirahat lagi ke kelas.